Shalom keluarga damai. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, masih dalam suasana tahun baru di minggu pertama ini, kita akan memulai ibadah kita dalam format yang berbeda. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Andreas Catur dengan tema Sang Terang yang Memberi Harapan. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 161 ayat yang kedua dan kelima. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Engkau terus, malaikat dalam surga memuji namamu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Engkau terus, dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pengakuan kita bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya memelihara sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Januari di tahun 2021. Biarlah kita boleh tetap menikmati kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita, yang jauh melebihi segala apa yang sedang terjadi yang kita alami, bahwa Tuhan Sang Terang itu telah datang di dalam dunia ini, yaitu menyatakan kasih kepada saudara dan saya untuk kita boleh tetap memiliki pengharapan baru untuk memasuki tahun yang baru ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa mengaku di hadapan Tuhan segala dosa kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu memohon belas kasih anugerah-Mu atas segala dosa kami. Kami mengaku bahwa sepanjang hidup kami di tahun 2020, banyak hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Terlebih lagi hidup kami tidak memancarkan terang Kristus, baik di dalam keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, dan juga di tengah masyarakat, bahkan di tengah pelayanan kami. Maka itu ya Bapa, ampunilah dosa kami. Melalui ibadah di awal tahun ini, di minggu pertama ini, biarlah kasih pengampunan Tuhan melimpah atas diri kami masing-masing, sehingga kami sebagai umat-Mu, di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang itu menikmati dan menerima pengampunan yang memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Kita akan bersama mengangkat pujian Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu
penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar langkah kehidupan iman kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan hidup kami. Seperti kami ada di dalam sebuah kegelapan, maka itu kami membutuhkan terang-Mu, yaitu terang Kristus melalui firman-Mu ini. Sehingga hidup kami boleh tetap memiliki pengharapan baru di dalam kehidupan di sepanjang tahun 2021. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18, namun saya tidak membacakan semuanya, saya membacakan ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan demikian, Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat 10 sampai 12 demikian. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Sang Terang Memberi Harapan Baru. Saya teringat ketika tahun 2004, ketika saya mengikuti Bina Kader Calon Pendeta GKI, pada saat itu kami serombongan dibawa ke satu desa di lereng Gunung Merapi, tepatnya di desa Deles. Dan pada saat itu kami harus masuk di dalam sebuah gua peninggalan Jepang. Dan gua itu bagi saya secara pribadi itu menakutkan. Kenapa? Karena di dalam gua itu begitu gelap. Dan gelapnya itu pekat. Tidak bisa melihat dalam jangka waktu, dalam jangka jarak itu 1 meter saja sudah tidak kelihatan apa yang ada di depan saya pada saat itu. Nah, saya harus masuk itu satu demi satu. Jadi tidak bareng-bareng. Nah, pada waktu saya memasuki gua itu, di tengah kegelapan itu, saya beberapa kali terantuk. Saya beberapa kali terbentur dinding gua itu. Tetapi ketika saya melangkah, saya melihat bayang-bayang ada cahaya. Lalu saya berjalan terus. Itu menjadi sebuah pengharapan bagi saya bahwa ada jalan keluar di sana. Yaitu karena ada terang tadi. Dan betul, ketika saya melangkah di dalam kegelapan itu, tiba saatnya saya melihat terang itu. Dan ketika saya melihat terang itu, ada satu pengharapan bahwa saya tidak akan tersesat. Saya akan ada di satu tempat di dalam terang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika zaman sebelum Tuhan Yesus datang, di dalam istilah teologi itu disebut periode intertestamental, di mana pada zaman itu setelah Nabi Maleaki, Tuhan tidak mengutus nabinya, Tuhan tidak memberikan firman-Nya, sampai pada puncaknya Tuhan mengutus Yesus Kristus. Dan pada zaman itu, kurang lebih 400 tahun, itu disebut dengan istilah tahun sunyi, tahun kegelapan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyapa umat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sepanjang kondisi 400 tahun ada di dalam kegelapan. Oh, mereka berharap kapan Sang Mesias itu datang. Sebagaimana dinubuatkan para nabi, terkhusus di dalam Nabi Yesaya. Namun mereka tidak kunjung tiba untuk mendapatkan terang itu. Tiba waktunya Yesus Kristus lahir. Maka itu ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, memberikan satu pengharapan yang baru, sebab Dia adalah sang terang itu bagi kehidupan umat manusia. Terlebih lagi bagi kehidupan umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka itu bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan yang baru senantiasa, sebab Dia yang adalah terang itu telah datang dan tinggal di dalam hati kita. Mengapa Kristus sang terang itu yang sanggup memberikan pengharapan yang baru di dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10, Ia telah ada di dalam dunia. Dia yang adalah firman, Dia yang adalah terang, yang kekal itu ada di dalam dunia. Dan dunia ini dijadikan olehnya. Jadi kenapa sang terang itu memberikan pengharapan yang baru kepada setiap orang yang percaya, sebab Dia yang menciptakan segala sesuatu. Maka itu ketika kita di dalam Kristus, biarlah kita percaya bahwa Kristus yang ada di dalam hidup kita, kita ada di dalam Dia, maka kita memiliki pengharapan yang baru. Sekalipun kita melewati lembah-lembah kegelapan, bayang-bayang maut, maka itu di tahun 2020, kita melewati masa pandemi COVID-19, di mana banyak hal yang menyulitkan di dalam hidup kita. Bahkan sampai di awal tahun 2021 ini pun,
kita masih belum bebas dari virus corona. Bahkan ada beberapa saudara-saudara di antara kita, hamba-hamba Tuhan pun juga mengalami kondisi yang sulit karena COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun kita berada di dalam kegelapan, biarlah kita boleh tetap percaya Kristus yang adalah sang terang itu memberikan pengharapan yang baru. Di tahun 2021 kita tidak tahu apakah masa pandemi ini akan berakhir. Tidak ada satupun yang bisa menjamin. Tetapi biarlah kita sekalipun dalam kondisi seperti itu, kita boleh tetap punya pengharapan. Kita boleh tetap memiliki pengharapan yang baru. Sehingga kita ini dimampukan untuk terus melangkah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai di akhir penghujung tahun 2021 nantinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus sang terang itu memberikan pengharapan yang baru. Sebab Dia yang menjadikan dunia ini, maka kita tidak perlu khawatir bahwa hidup kita ini dijamin sang pencipta yang adalah sang terang itu di dalam hidup kita. Yang kedua, kita bisa melihat mengapa sang terang itu memberikan pengharapan yang baru. Sebab Dia memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam ayatnya yang ke-12 jelas di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, menerima Yesus, di sini dikatakan, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya, hidup kita ini sekarang memiliki status bahwa diri kita ini adalah kepunyaan Allah. Allah yang memiliki segala sesuatu. Allah yang kekal, yang melampaui segala keadaan. Kita ini dijadikan anak-anaknya. Maka itu, hidup kita ini memiliki pengharapan yang baru senantiasa. Sebagaimana di dalam firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Maka biarlah itu juga boleh memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Sekalipun kondisi ekonomi kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, apapun, biarlah kita boleh terus berpengharapan bahwa yang menjamin hidup kita bukan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi yang menjamin hidup kita adalah yang menciptakan dunia ini, yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah itu boleh menguatkan hidup kita, boleh meneguhkan iman kita untuk menjalani di tahun 2021 ini. Ada seorang nenek, seorang yang berprofesi sejak mudanya itu sebagai pencopet di sebuah kereta api jalur Yogyakarta-Solo. Ya, tiap hari kerjaannya itu mencopet dan belum pernah tertangkap. Tapi suatu kali ketika di kotanya, yaitu di kota Klaten, dia mengikuti dan dia menghadiri sebuah kebaktian kebangunan rohani. Di situ dia mengalami satu pertobatan, di mana dia yang hidupnya di dalam kegelapan, menerima Kristus di dalam hatinya, sang terang itu, maka di dalam dirinya menerima pengharapan yang baru. Sehingga dirinya diubahkan, sang nenek ini diubahkan, walaupun dia tetap dalam kondisi secara ekonomi pas-pasan, dan dia kembali naik kereta setiap pagi, setiap hari, dari Jogja ke Solo, demikian pulang pergi sampai malam dia pulang. Bukan lagi untuk mencopet, tetapi untuk menceritakan tentang sang terang itu, yaitu Yesus Kristus. Jika di dalam kereta itu banyak penumpang yang mendengarkan cerita daripada sang nenek ini. Dan tidak sedikit di antara para penumpang itu yang pada akhirnya bertobat. Nah, satu kali ada seorang penumpang itu yang keberatan. Lalu dia lapor ke polisi, maka nenek ini ditangkap. Waktu nenek ini ditangkap,
nenek ini justru dia bercerita tentang sang terang itu, yaitu Kristus kepada polisi itu. Sehingga memang tidak didapati kesalahan apapun atas diri nenek ini. Akhirnya dipulangkan. Satu kali dia tertangkap lagi karena ada laporan dari orang lain. Ketika ditangkap, ketemu lagi dengan polisi itu. Lalu diceritakanlah tentang sang terang Kristus itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari kisah ini saya ingin menegaskan bahwa hidup kita ketika ada di dalam terang Kristus, di mana Kristus ada di dalam hati kita, mungkin secara ekonomi kita tidak berubah apa-apa. Mungkin dari pas-pasan kita masih tetap pas-pasan. Mungkin ketika kita sakit kita tidak sembuh-sembuh. Mungkin ketika sekarang ini status sosial kita ini tidak memiliki seperti kebanyakan orang yang dihormati dan seterusnya. Tetapi meskipun demikian, di dalam keadaan hidup kita, ialah kita boleh memiliki pengharapan baru, di mana hidup kita ini menjadi berkat. Hidup kita ini menjadi berkat. Artinya sekalipun kita ini kondisi pas-pasan, di tengah pas-pasan itu kita masih bisa memberikan satu anugerah, berita, kasih setia Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui doa kita, bahkan ketika kita kondisi sakit. Sekalipun kita masih sakit, belum disembuhkan oleh Tuhan. Di tengah sakit pun kita bisa menceritakan tentang Tuhan. Bukankah itu sesuatu hal yang baru? Maka biarlah dalam segala keadaan, pengharapan baru itu di mana Tuhan memberi kesempatan demi kesempatan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Kiranya di tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa sang terang itu boleh tinggal di dalam hati kita dan menjadi pengharapan yang baru terus-menerus. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita tidak semakin terpuruk, tetapi hidup kita semakin diangkat oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh melewati tahun 2020. Sekalipun di tengah masa pandemi kami boleh melihat tangan Tuhan. Sekalipun tidak tampak secara kasat mata, tetapi sungguh dengan iman kami merasakan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber penopang hidup kami. Maka pada saat ini ya Bapa, ketika kami mau memasuki tahun yang baru, tahun 2021, kami seolah-olah berada di dalam sebuah kegelapan. Tetapi kami bersyukur karena sang terang itu yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, Allah yang menjelma menjadi manusia, boleh tinggal di dalam hati kami. Sehingga saat ini kami boleh memiliki satu pengharapan yang baru karena Engkau telah memberikannya kepada kami. Maka itu ya Bapa, pada saat ini kami bersatu berdoa secara khusus untuk keluarga dari almarhum Bapak Pendeta Emeritus Hosea Abdi Widyadi, yang mana telah Engkau panggil pulang ke surga. Kiranya Engkau yang akan menghibur untuk istri, anak, menantu, cucu, keluarga besar. Dan kami bersyukur Engkau menganugerahkan di lingkup GKI seorang hamba Tuhan yang multi talent untuk melayani Tuhan dengan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka satu persatu. Mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk ekonomi mereka, untuk kesehatan mereka. Mari Bapa, Engkau yang akan menopang sehingga boleh memiliki pengharapan yang baru senantiasa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri dan dengan mengingat akan baptisan kudus kita, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita atas kasih dan kebaikan Tuhan yang telah diberikan sepanjang hidup kita dengan memberikan persembahan yang didasari oleh nats yang diambil dari Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Mari Bapak Ibu sambil memberikan persembahan, kita naikkan pujian, kita dengarkan pujian yang akan dibawakan oleh SD dari SD Alpha Omega dengan judul Gloria in Excelsis Deo. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat, segala perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang lalu ya Bapak.
kini dalam ibadah kami yang pertama dalam minggu pertama di 2021 ini, kami ungkapkan syukur kami lewat persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Ya Bapa, kuduskan persembahan kami ini Bapa, dan berkati sehingga persembahan kami ini boleh jadi persembahan yang harum bagi Engkau dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan di depan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita akan menjalani satu kehidupan di sepanjang tahun 2021 di dalam satu iman bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, di mana Sang Sumber Terang itu memberikan pengharapan baru. Sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang itu, dan pemeliharaan hikmat kasih kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Segala